Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B. Haji Ramadan, NPM 1901010048. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai video tentang Masailul Fiqh dengan dua subjudul, yakni tentang jual beli dan riba. Dalam jual beli ini di sini akan ada dua pembahasan dari dua pertanyaan. Yang pertama mengenai bagaimana hukumnya menjual barang yang barangnya belum ada pada kita, menjual barang yang bukan milik kita pribadi, bukan milik kita sendiri, bukan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jualan online. Kemudian pada subbab yang selanjutnya mengenai riba. Di sini apa hukum dari arisan? Apakah dia tergolong dalam riba atau tidak? Dan yang selanjutnya mengenai bagaimana hukumnya hadiah dari perlombaan itu berasal dari uang pendaftaran. Dari hal-hal tersebut nanti akan ada pembahasannya. Pembahasannya yang pertama dari pertanyaannya mengenai hukum menjual barang yang barangnya itu belum menjadi milik kita, belum menjadi milik kita. Dalam hal ini, seorang penjual yang menjual suatu barang yang barangnya itu bukan milik penjual, maka hukumnya adalah tidak sah. Nah, jadi tidak sah. Jadi seorang penjual itu harus menjual barang yang barangnya itu telah ada dan milik pribadi dari sang penjual itu, maka itu menjadi suatu hal yang sah dalam jual beli. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana misalnya seperti kemajuan teknologi saat ini. Contohnya adalah dropshipper. Nah, dalam hal ini seorang diperbolehkan menjual suatu barang yang bukan miliknya. Itu diperbolehkan. Jadi seorang produsen barang itu menyediakan suatu barang agar sang dropshipper itu menjualkan produk barang dari sang produsen tersebut ke khalayak ramai. Nah, barang tersebut masih berada di produsen, belum berada di tangan sang penjual itu. Hal itu diperbolehkan apabila dari masing-masing kedua belah pihak bersepakat memperbolehkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi sah-sah saja untuk melakukan jual beli yang seperti itu. Tidak ada dua kemungkinan yang pertama. Ya, oke. Pembahasan mengenai pertanyaan yang kedua masih tentang jual beli. Nah, yang kedua ini bagaimana hukumnya jual beli online. Hukum jual beli online adalah boleh dan sah untuk dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli online. Apa saja rukun dalam jual beli? Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Ya, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang akan dijual belikan, dan adanya ijab dan qabul. Nih, 4 poin penting ini. Ini rukunnya, ini rukun dalam jual beli. Kemudian syarat-syarat hukum, syarat-syarat dalam jual beli online. Yang pertama, tidak bertentangan dengan agama, artinya tidak menjual barang-barang yang haram. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya ijab qabul, artinya adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait suatu barang yang akan diperjualbelikan, ada kerelaan. Nah, syaratnya ada ijab dan qabul. Kemudian terakhir adalah adanya
hukuman, adanya hukum yang mengikat. Dalam hal ini jual beli online, hukum ini bermaksud secara tegas untuk melindungi seorang yang sedang dalam melakukan jual beli online, untuk melindungi hukumnya ini tegas, hukum yang mengatur tentang jalannya jual beli online. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai riba. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah arisan termasuk riba? Maka di sini dapat dijelaskan bahwasanya arisan tidaklah riba. Kenapa demikian? Itu dikarenakan dalam arisan itu sama saja dengan namanya pinjam meminjam. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam arisan itu setiap individu yang ikut dalam arisan tersebut menyetorkan sejumlah uang yang sama besarnya, dan ketika mendapatkan giliran dalam arisan tersebut, jumlah nominal dari uang yang disetorkan dalam arisan tersebut masing-masing dari individu yang mendapatkan gilirannya itu jumlah nominalnya sama, ibaratnya hanya pinjam meminjam. Ketika seorang itu telah mendapatkan jatah arisannya, mendapatkan arisan yang pertama dengan sejumlah uang yang sama, kemudian pada arisan yang selanjutnya dia juga harus tetap menyetorkan sejumlah uang arisan tersebut, agar yang lainnya mendapatkan kesempatan yang sama mendapatkan sejumlah nominal uang arisan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi arisan itu tidak tergolong ke dalam suatu yang riba, karena ibaratnya seperti menabung dia, mendapatkan giliran menabung, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir mengenai hukum hadiah perlombaan itu berasal dari uang pendaftaran perlombaan. Dalam hal ini sama saja dengan judi, maka hukumnya adalah haram. Tidak diperkenankan uang pendaftaran dari perlombaan itu digunakan untuk membeli hadiah perlombaan. Seharusnya hadiah perlombaan itu berasal dari dana-dana yang lain, seperti berasal dari sponsor ataupun yang lainnya. Maka tidak diperbolehkan, hukumnya sama saja dengan judi. Maka sebagai seorang penyelenggara perlombaan perlu diperhatikan jenis-jenis perlombaan yang akan diadakan. Bisa jadi proses dalam penyelenggaraan perlombaan tersebut sudah baik dan benar, namun jenisnya tidak sesuai dengan syariat. Apabila jenis perlombaan itu tidak sesuai dengan syariat, maka tergolong ke dalam haram. Bisa jadi perlombaan tersebut adalah perlombaan suatu yang haram, misalnya lomba lomba judi maka hukumnya haram. Seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, salah kata dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.